Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Lufita Najwa Saima. Nama saya Najwa Firunisa. Kami dari kelompok 5 akan membahas tentang hadis berpuasa. Apa sih pengertian puasa itu? Puasa menurut bahasa adalah al-imsaku, artinya menahan diri. Menurut istilah, puasa adalah ibadah kepada Allah yang mana ibadahnya adalah menahan diri. Menahan diri dari nafsu dari awal terbitnya matahari sampai dengan terbenamnya matahari. Lalu salah satu hadis berpuasa itu adalah man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufirallahu ma taqaddama min dambihi. Yang artinya, barang siapa berpuasa Ramadan atas dasar iman dan mengharap pahala dari Allah, maka dosanya yang lalu telah akan diampuni. Hadis riwayat Bukhari. Lalu puasa ini terdapat beberapa jenis. Ada pengklasifikasian terkait puasa. Yang pertama ada puasa wajib, yaitu puasa yang harus dilakukan oleh muslimat wajib dilakukan. Yang pertama adalah puasa Ramadan. Puasa Ramadan adalah puasa yang diwajibkan dan harus oleh umat Islam melakukan. Di sini ada pada surat Al-Baqarah ayat 183 sebagaimana artinya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Quran surat Al-Baqarah ayat 183. Yang kedua adalah puasa qada Ramadan. Puasa ini biasanya untuk orang-orang yang pas bulan Ramadannya itu tidak berpuasa karena ada halangan seperti haid, kalau di perempuan nifas, terus juga misal ibu menyusui, terus ibu yang hamil besar gitu, terus dan juga orang yang sedang sakit, maka puasanya wajib diqodho. Lalu yang ketiga itu ada puasa kafarat. Puasa ini sebagai puasa tebusan pelanggaran tertentu seperti kafarat melanggar sumpah, yaitu puasanya ada 3 hari. Bila tidak mampu, seseorang itu harus memberi makan 10 orang miskin. Kafarat jima. Yang ini adalah hubungan suami istri yang dilakukan di siang hari di saat bulan Ramadan. Tebusannya melakukan puasa 2 bulan berturut-turut dan jika tidak mampu memberi makan 60 orang miskin. Dan yang ketiga ada puasa kafarat membunuh hewan buruan saat ihram. Jenis dan puasanya mengikuti denda ukuran tertentu. Lalu yang keempat ada puasa nazar. Puasa ini wajib karena seseorang bernazar akan melakukannya. Misalnya, jika saya sembuh, saya akan puasa 3 hari. Yang kedua ada puasa sunnah. Nah, kalau puasa sunnah ini bisa bahkan boleh untuk dilakukan dan boleh tidak dilakukan. Yang mana ketika melakukan mendapat pahala, dan kalau misalkan kita tidak melakukan, kita tidak mendapatkan dosa, kayak gitu. Ada banyak jenis puasa sunnah ini. Ada yang pertama adalah puasa Senin Kamis. Yang mana puasa Senin Kamis ini dalilnya adalah diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu dan hadis riwayat Tirmidzi yang berbunyi tu'awwadul a'malu yaumal itsnaini wal khamisi fa uhibbu ayyurada amali wa ana shaimu. Artinya amal-amal dilaporkan pada hari Senin dan Kamis dan aku ingin amalku dilaporkan ketika aku tengah berpuasa. Hadis riwayat Tirmidzi.
Kemudian ada puasa Daud. Puasa Daud ini adalah puasa yang sehari puasa, sesudahnya tidak berpuasa, sehari puasa, sehari lagi tidak berpuasa. Jadi selang-seling puasanya, 1 hari tidak puasa, 1 hari puasa. Yang mana puasa Daud ini ada dalilnya, yaitu sum yauma wa aftir yauma wa dzalika siyama Dauda alaihi salam wa huwa dalus siyam. Artinya berpuasalah sehari dan berbukalah sehari. Lalu selanjutnya ada puasa di hari Arafah atau pada 9 Zulhijjah. Hadisnya yaitu siyamu yaumi arafata ahtasibu ala Allahi ayyukaffiro sanatal lati qablahu was sanatal lati ba'dahu. Artinya, puasa pada hari Arafah aku lakukan semata-mata karena Allah agar Dia menghapuskan dosa setahun sebelumnya dan setahun setelahnya. Dan yang ketiga itu ada puasa di bulan Muharram. Hadisnya afdolus siyami ba'da Ramadana syahrullahil al-muharrami wa afdolus sholati ba'dal faridoti sholatul lail. Artinya, puasa yang paling utama setelah Ramadan adalah pada bulan Allah, yaitu bulan Muharram. Dan sholat yang paling baik setelah fardu ialah sholat malam. Dari Abu Hurairah, hadis riwayat Muslim. Lalu selanjutnya ada puasa Ayyamul Bid. Lalu yang selanjutnya yaitu puasa Ayyamul Bid. Hadisnya ialah ya Abadaro idza sumta minasyahri thalasati ayyamin fasum salasa asyrota wa arba'a asyrota wa khomsa asyrota. Artinya, wahai Abu Dzar, jika kamu ingin berpuasa 3 hari setiap bulan, berpuasalah pada hari ke-13, ke-14, dan ke-15. Dari Abu Dzar, hadis riwayat Tirmizi dan Baihaqi. Lalu yang terakhir yaitu puasa 6 hari di bulan Syawal. Man shoma Ramadana thumma atba'ahu sinna min Syawalin fadzaka siyamud dihri. Yang artinya, barang siapa berpuasa Ramadan lalu melanjutkannya dengan puasa 6 hari di bulan Syawal, maka itu setara dengan puasa sepanjang tahun. Dari Jabir bin Abdullah, hadis riwayat Ahmad. Nah, itu merupakan bagian atau macam-macam dari puasa. Terus selanjutnya adalah hikmah dari puasa akan pendidikan. Hikmah puasa akan pendidikan yang pertama, puasa itu mengajarkan kita untuk bersabar. Karena puasa itu memang betul-betul mengajarkan kita sabar. Kita tidak makan, kita sebagai orang awam gitu, tidak makan dari matahari terbenam, dari matahari terbit sampai matahari terbenam kayak gitu. Jadi sabar. Jadi harus nanti kalau menahan makannya tuh butuh kesabaran yang ekstra gitu ya untuk orang-orang awam kayak gitu. Terus juga di puasa itu mengajarkan tentang arti kesabaran, tidak boleh emosi, karena bukan hanya sekedar kita menahan hawa nafsu tentang makan, tapi juga menahan nafsu tentang emosi, tentang syahwat kita. Terus dakwah, apalagi sih hikmah dari puasa itu? Hal lain hikmah berpuasa itu jadi supaya kita tuh bisa lebih jujur lagi, karena berpengaruh ya kejujuran kita itu bukan hanya sekedar selama berpuasa aja, tapi lebih baik lagi. Mungkin bisa jadi tepat waktu juga, karena kan di puasa itu ada imsak, ada juga yang namanya berbuka gitu, yang mana Rasul memerintahkan berbukalah cepat-cepat. Maksudnya ketika maghrib datang, adzan maghrib datang, kita harus segera buka, jangan dinanti-nanti.
Berarti itu seolah-olah Rasul mengajarkan kita untuk tepat waktu kayak gitu. Dan hidup kita juga lebih teratur karena biasanya di bulan puasa itu ada banyak kegiatan yang bisa membuat pahala kita itu lebih meningkat lagi gitu. Iya betul ya. Biasanya kita jam 3 belum bangun, Jadi sudah bangun. Lebih produktif. Ya betul. Oke, jadi mungkin sekian pembahasan mengenai hadis berpuasa yang sudah kita sampaikan. Sekian dari kami kelompok 5. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.